kehidupan dunia itu masih umum, ya, karena setiap orang berpotensi jadi baik. Tapi apakah semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah? Itu yang spesial. Karena itu baik, selalu saya katakan setidaknya ada 6 diksi kan. Ada baik secara fisik itu thayyib. Nanti yang ayat 168-nya itu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Thayyib itu umumnya baik yang mengarah kepada fisik. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan yang halal, cari makanan-makanan yang menguatkan fisik, bermanfaat untuk fisik. Sesuatu yang mendorong orang untuk lebih baik secara fisik, itu disebut tabib. Makanya bahasa Arabnya dokter itu tabib. Di tabib itu bukan tukang obat asalnya, ya, asalnya dokter. Ada riset, ya, ada pembelajaran dan sebagainya. Baik. Kemudian setelah itu apa? Ideal bagus fisiknya, tapi juga harus bagus sifatnya, konstruksi pemikirannya. Sifat yang baik itu disebut dengan khair namanya. Jadi idealnya fisiknya bagus, baik, pikirannya baik. Maka fisik disebut dengan thayyib, pikiran, sifat disebut dengan khair. Jika sifat itu menjadi sikap, sabar itu sifat, jujur itu sifat, rendah hati itu sifat. Jika itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk sikap, ada yang nyogok, menolak, gitu kan? Ada yang memuncakkan amarah, dia bersabar. Nah, itu berubah dari khair menjadi ma'ruf. Karena itu seringkali khair dan ma'ruf itu berpasangan. Ya, seperti di Ali Imran ayat 104 itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ngajak kepada khair boleh, tapi kalau merintahkan harus ma'ruf. Artinya apa? Kerjakan dulu. Jangan memerintahkan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu membuka ruang potensi yang diperintahkan untuk protes. Perintahkan ke anak untuk tahajud, bapaknya sendiri nggak bangun. Anaknya akan bertanya, bapak nggak bangun kok perintahkan saya gitu, ya. Nah, maka itu ketika memerintahkan itu idealnya itu menjadi ma'ruf dulu. Dan ini kaidah umum dalam fikih Islam di semua level tuh, baik itu ustadz misalnya, ulama, umara dan sebagainya, adabnya demikian. Ketika itu dikerjakan di awal, maka menutup celah orang untuk komplain. Karena itu khair berpasangan dengan ma'ruf. Kalau belum bisa ma'ruf, setidaknya perbanyak khairnya. Itu ciri umat yang baik. Karena itu khair kadang-kadang berdiri sendiri. Seperti di Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sampai situ baru sifat. Baru sifat. Jadi minimal perbanyak sifat-sifat kebaikan itu. Sehingga menjadi bekal untuk dipraktekkan. Ketika dipraktekkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian yang keempat disebut ihsan. Ihsan. Kan enggak semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah, ya. Yang belum beriman pun kan banyak yang baik, ya. Nah, ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka itu yang disebut ihsan. Ini yang dimaksud hadis Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu itu sebagai ibadah. Dan engkau merasa diawasi oleh Allah sekalipun kau tak mampu memandangnya saat ini secara langsung. Nah, itu terjemahan yang kira-kira mendekati. Ya. Jadi idealnya orang ihsan itu orangnya disebut muhsin. Ya, Pak Muhsin itu bapak yang mencoba untuk menjadi ihsan. Jamaknya disebut muhsinin. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur. Para muhsinin silahkan mengisi kotak infak gitu, ya, silahkan diedarkan. Itu bukan kotak mobil-mobilan, cuma bukan digeser. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur, bukan sekedar baik. Muhsinin itu asalnya orang yang mencoba menjadikan seluruh aktivitasnya itu sebagai ibadah. Menatapnya ibadah, mendengarnya ibadah, bekerjanya ibadah, di keluarganya dia jadikan ibadah, melangkahnya ibadah. Dan bukan sekedar ibadah, dia mencoba melakukan itu karena Allah dan merasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang benar-benar merasa diawasi, dia tidak akan bertutur dengan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Mustahil bisa keluar kata-kata kotor.
Jadi walaupun Anda sendirian membuka handphone misalnya, itu tidak akan pernah melihat gambar-gambar, tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mustahil. Kenapa? Karena Anda merasa diawasi. Itu pembedanya itu, kelasnya ada di situ. Kan kalau Anda bekerja, walaupun Anda sendirian atau mahasiswa pelajar sedang ujian, kemudian disampaikan ada CCTV kan yang mengawasi. Kalau ada yang mencoba untuk mencontek, langsung keluar saat itu juga. Atau langsung DO. Saya di Tripoli itu, waktu ujian, kalau musim ujian, memang tidak ada CCTV. Tapi para pengawas itu matanya kadang lebih tajam daripada elang. Rekornya 100%. Setiap ada yang mencoba mencontek dan berlaku itu dibiarkan aja dulu. Dibiarkan sampai selesai ujiannya. Nanti setelah ujian, 1 jam, 2 jam setelah itu, tiba-tiba ada panggilan. Panggilannya itu bukan sekedar ke kantor, tapi cabang imigrasi yang ada di kampus. Anda tadi ketahuan nyontek, buktinya ini. Sudah siapkan koper Anda, diberi waktu 1 jam dari sekarang. Tiket Anda sudah siap nih, sekarang pulang. Tiket, paspor semua ditulis di sini. Dan keterangan kampusnya nyontek, nggak boleh balik lagi ke sini. Gitu. Ya, nah ini kalau diberitahu ada yang demikian, makin serius kan? Ya, nah Allah itu sudah mengabari melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diviralkan sampai ke kita. Idealnya insan yang muhsin itu kan tahapannya beda ya. Muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Tuh. Dan nanti keutamaannya beda-beda. Orang yang mampu masuk ke level ihsan ini, nanti kalau ibadah juga kelihatan berbeda, punya rutinitas tertentu, dan ini mengantarkan kepada sifat ihsan. Contoh, kalau ingin latihan jadi ihsan, bukan sekedar ke al-ihsan, ya, baik yang di sini ataupun yang di Jakapermai. Saya lihat ada sahabat-sahabat saya dari Jakapermai. Jadi bukan sekedar ke al-ihsan jadi ihsan gitu ya, atau namanya ihsan langsung ihsan. Tidak, justru nama itu memberikan komitmen kepada kita dan pertanggungjawaban untuk bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai nama itu dalam bentuk aktivitas. Contohnya bagaimana? Misal di Quran surah 51 tuh, Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 23 itu ada amalan-amalan yang berlatih untuk jadi ihsan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu yang tadi saya katakan, level muttaqin di atas itu muhsinin. Ya, jadi muslim itu enggak setiap yang muslim disebut mukmin. Kalau mukmin imannya udah sampai ke dalam jiwa. Muslim baru di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu muslim. Ketika kalimat syahadat itu sampai ke dalam jiwa dan menggerakkan bagian tubuh kita untuk beribadah, itu mukmin. Karena itu kalau ada orang mengklaim sudah bersyahadat dan mengatakan mukmin, bersyahadat muslim tapi belum tergerak untuk sholat, mengerjakan nilai-nilai dalam Islam, itu nanti dikomen oleh Al-Quran. Ya, dikomen, apa komennya? Kamu baru Islam tapi belum mukmin, imannya belum sampai ke jiwa. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jelas? Ya, ada sementara orang-orang Arab Baduy berkata, kami sudah beriman. Langsung turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada Rasulullah SAW, katakan Muhammad, katakan pada mereka yang mengklaim demikian, kalian baru berislam. Ya, belum sepenuhnya beriman, sementara iman belum sampai ke jiwa. Nah, nanti untuk melatih iman sampai ke jiwa butuh pembuktian. Pembuktian itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran untuk melatih kekuatan iman sekaligus menaikkan levelnya. Ketika terus dilatih dengan amal soleh, nanti naik derajat menjadi muttaqin, jadi takwa. Islam, iman, takwa. Karena itu seringkali nanti muncul di Quran iman, amal soleh, takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas amal soleh. Kemarin baru Ramadan puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Nanti takwa kalau sudah semakin meningkat, mendapat akses-akses spesial dari Allah Subhanahu wa taala, naik level. Yang takwa boleh jadi banyak. Yang puasa itu kan bagian dari takwa. Mungkin di antara kita pun ada yang rajin puasa sunnah, yang rajin sholat sunnah, rajin tahajud dan sebagainya. Tapi apakah masuk ke level di atas takwa yaitu muhsin? Belum tentu. Ketika sholat tahajudnya dilakukan karena Allah, ketika puasanya diniatkan karena Allah, nah itu naik level dari muttaqin jadi muhsinin. Makanya disebutkan nanti di antara orang takwa itu innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Bagaimana amalan ihsan itu? Kanu qalila minal laili ma yahja'un, rajin tahajud. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar sebelum subuh. Ini amalan ihsan. Jadi kalau kita mencoba untuk bangun tahajud itu rajin, nanti imannya akan lebih naik, keterpautan kita dengan Allah tinggi, dan menanamkan sifat ihsan. Jadi orang kalau sudah tahajudnya benar itu, sudah semua pekerjaannya lillah. Dan itu melapangkan hati. Melapangkan hati. Kemudian istighfar. Latih aja dulu sebelum subuh itu, latihan. Perbanyak istighfar. Nanti akan refleks lisannya. Setiap jalan istighfar, masuk mobil bisa istighfar. Nah, itu ternyata kalimat istighfar itu mahal nanti. Dan bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba itu mengampuni dosanya. Dan cara untuk mendapatkan ampunan dosa itu banyak istighfar. Itu yang di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Rajin berbagi. Apa aja dulu? Ya, yang bisa dibagi yang kiranya halal, dibenarkan secara syariat. Tidak harus uang. Ya, dulu tuh orang tua kita, saya selalu menghadirkan kekaguman yang sangat tinggi gitu pada orang-orang tua kita itu. Nggak banyak teori, nggak banyak bicara. Sedikit tapi prakteknya banyak. Kita dulu punya kebiasaan kan kalau mendekati musim haji itu suka nyimpan minuman tuh ya. Kemudian ada yang berbagi makanan macam-macam dan sebagainya. Itu latihan. Latihan. Ya, tidak harus mahal, yang penting berusaha untuk bisa menghadirkan amalan itu sampai Allah menanamkan kecintaan untuk ibadah. Nanti setelah itu apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nanti Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya pada jiwa kita. Ditanamkan itu sifat kecintaan ibadah, sifat ikhlas. Kalau ditanamkan nanti dari mukhlis jadi mukhlas namanya. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis itu latihan. Latihan untuk berusaha ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan jadi mukhlas. Ya, kalau mukhlis di yang Al-Bayyinah itu ayat yang kelima Quran surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mukhlas di Quran surah 15 itu ayat 40 illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlis masih dikerjai, digoda oleh setan. Mungkin bisa tembus. Mukhlas, setan nggak punya kemampuan. Walaupun menggoda, tapi tidak punya kemampuan yang tinggi untuk menyesatkannya. Itu mukhlas.